Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Allah افتح علينا فتوح arifin amma ba'd. Selamat datang kepada jemaah semuanya dalam lanjutan kajian kita Muqaddimah Hadramiyah dengan kitab fikih. Alhamdulillah Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun itu lewat sosial media. Mungkin tidak akan menjaga kata-kata mukadimah, langsung saja. Yaitu lanjutan kajian kita kemarin itu masalah siwak ya gitu. Dan pun masalah siwak itu kemarin pembahasannya udah habis, sekarang masuk pembahasan tentang masalah khisul fitrah juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Wa ayyadahina widban wa yaktahila witran wa yakuffa syarib wa yuqallima zufra wa yantifal ibt wa yuzila sya'ral ana wa yasriha li'ayah wa yakhdiba asyaiba bihumratin aw sufratin wal muzawwajatu yadaiha wa rijlaiha bil hinna wa yukrahul qaza'u wa nadful syaiba wa nadful lihyah wal masyu fi na'lin wahidin wa inti'alu qa'iman. Yang mana pembahasan kita sebelumnya itu masalah tentang siwak gitu. Jadi dalam permasalahan siwak itu ada namanya khisul fitrah. Khisul fitrah itu adalah hal-hal yang dianjurkan yang sesuai dengan fitrah manusia. Hal-hal yang dianjurkan yang sesuai dengan fitrah manusia. Itu dinamakan dengan khisul fitrah. Jadi khisul fitrah itu salah satu di antaranya kemarin yang telah kita sebutkan adalah masalah siwak. Siwak yaitu adalah gosok gigi. Jadi kalau bahasa kitanya. Kalau dalam bahasa fikihnya siwak bahasanya siwak. Kalau bahasa kita adalah gosok gigi. Itu salah satunya khisul fitrah yang kemarin. Mungkin sebelum masuk yang pembahasan baru, mungkin lebih bagusnya kita ulang dulu sedikit yang minggu kemarin. Jadi kan pasal ini menerangkan tentang siwak. Itu salah satu dari khisul fitrah. Jadi khisul fitrah itu adalah hal-hal yang sesuai yang dianjurkan bagi manusia.
Jadi dalam siwak itu hukumnya sunat sunat. Jadi siwak itu ya seperti yang kita katakan tadi adalah menggosok gigi, dan pun siwak itu disunatkan setiap keadaan, kemarin kita sebutkan. Yang mana, hukum bersiwak atau hukum menggosok gigi, ada sunatnya sunat biasa, ada sunat muakkad. Kalau sunat muakkad itu kemarin disebutkan beberapa poin gitu. Ya, poin yang pertama kita sunat muakkad hukumnya untuk bersiwak itu pertama adalah untuk wudu. Jadi sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudu kita disunatkan untuk bersiwak atau menggosok gigi. Yang kedua sebelum sholat. Kalau sebelum wudu itu ya sebelum wudu, atau yang kedua sholat, yaitu sebelum takbiratul ihram. Dan selanjutnya poin yang ketiga, sunat muakkad hukumnya untuk bersiwak itu ketika baca Al-Qur'an, membaca hadis, dan ketika mau zikir, dan selanjutnya ketika apabila gigi kita telah kuning. Mungkin seperti orang ini ya bisa dikatakan ya jarang gosok gigi, akhirnya giginya sampai kuning. Maka ketika itu hukumnya dia bersiwak adalah sunat muakkad. Dan ketika masuk rumah baik itu rumah kita sendiri atau masuk ke rumah orang lain atau kita bertamu, itu hukumnya adalah sunat muakkad kita untuk bersiwak. Yang mana siwak ini yaitu bukan berarti harus dengan ya kayak kita di Indo adalah dengan odol atau ciptaden gitu, bukan. Ya seperti yang kita ketahui bahwa yang siwak itu seperti ya kayak orang Arab ada kayu namanya kayu siwak, gitu. Dan wal qiyam minan naum, dan ketika, eee, bangun dari tidur, maka itu hukumnya sunat muakkad untuk bersiwak. Wa iratin naum, dan ketika, mau tidur. Selanjutnya walikulli halin, dan ketika, keadaan yang mana mulut kita telah berubah, maka situ disunatkan untuk bersiwak. Oke, itu kemarin poin-poin yang, sunat muakkad kita, tempat-tempat sunat muakkad untuk bersiwak. Selanjutnya yang sekarang pembahasan baru adalah sambung yang kemarin, minggu kemarin. Jadi pembahasan masalah hisul fitrah selanjutnya. Jadi hisul fitrah itu adalah hal-hal yang sesuai dengan, syariat yang dianjurkan kepada manusia. Adalah wa ayyadahinna widban. Jadi hisul fitrah yang selanjutnya adalah di antara sunat hisul fitrah yang selanjutnya adalah memakai duhun. Jadi wa ayyadahinna widban, duhun itu arti minyak. Kalau secara uruf ya secara zaman sekarang, kalau kita katakan duhun itu adalah seperti hand body gitu, hand body. Jadi kita juga disunatkan untuk memakai hand body untuk pelembab, kulit. Jadi itu kita pakai apakah terus-menerus? Oh tidak. Jadi yang dikatakan, yudahinna itu, eee, maksudnya adalah waktan ba'da waktin. Jadi setelah waktu, maksudnya setelah kering nanti embodi, misalnya kita pakai embodi pagi gitu, kemudian kering kita pakai lagi gitu. Jadi di situ hukumnya sunat kita memakai embodi untuk pelembab tangan. Selanjutnya adalah wa yaktahila witron. Wa yaktahila witron, jadi juga disunatkan memakai cela. Jadi cela juga hukumnya sunat. Itulah, wa yaktahila witro salatan fi kulli ainin.
Jadi kita memakai celak, mungkin perempuan yang suka memakai celak, itu hukumnya sunat, ya 3 kanan, 3 kiri, gitu. Jadi caranya itu kan 3 kali di kanan dan 3 kali di kiri. Itu hukumnya sunat. Mhm. Kalau disebutkan dalam hadis, masalah yang landasannya tentang orang yang memakai celak, ya 3 kiri, kanan dan 3 kiri, landasannya adalah hadis dari An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iktahilu bil itsmi fa innahu yajlul basar wa yunbit asy-sya'r wa yunbitu sya'ra." Jadi hadis ini diambilkan daripada Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iktahilu," bercelaklah. Ini landasan hadisnya. "Iktahilu," bercelaklah, bil ismit. Ada kalau Nabi ada ismit inilah, eee, apa nama itu, bahan celak yang paling bagus. Itu nama ismit. Jadi Nabi bercelak dengan ismit namanya. Fa innahu, karena boleh juga dengan celak yang seperti zaman sekarang gitu, yang kayak pensil gitu kan, boleh. Juga dapat sunatnya. Fa innahu yadlul basar. Jadi faedahnya orang memakai celak itu adalah untuk menguatkan pandangan mata. Jadi orang pakai celak itu bukan hanya untuk hiasan atau untuk pamer-pamer, bukan. Tapi manfaat dari orang pakai celak itu adalah fa innahu yajlul basar, untuk menguatkan, pandangan mata. Wa yunbitul asy'ara, dan untuk menumbuhkan, bulu gitu, atau menumbuhkan bulu. Itu dalilnya orang yang memakai celak, landasannya. Wa za'ama an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu muqhulatun yaktahilu biha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Jadi, Ibnu Abbas berkeyakinan bahwa Nabi itu setiap malam dia itu selalu memakai celak. Jadi Nabi setiap malam beliau selalu memakai celak. Itulah salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Maksudnya 3 di kanan, 3 di kiri. Maksudnya 3 kali di kanan dan 3 kali di kiri. Itu yang yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW. Itu landasannya disunatkan kita untuk bersiwak, untuk memakai celak. Jadi seperti saya katakan tadi, jadi celak itu bukan hanya untuk untuk pamer, hanya bukan untuk gaya, bukan. Tapi di sisi lain celak itu bisa juga untuk obat. Untuk obat seperti tadi saya katakan jadlul basar, untuk menguatkan pandangan mata atau untuk menumbuhkan, bulu. Itu. Itu masalah, celak. Selanjutnya, wa yaqusus syarib. Disunatkan juga untuk memendekkan kumis. Jadi, hukumnya juga disunatkan memendekkan kumis. Jadi kan kita tadi hukumnya dianjurkan atau disunatkan untuk memendekkan kumis. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam tentang memendekkan kumis, eh, kalau kadar bahwa orang itu dikadarkan, berapa sih kadarnya memendekkan kumis tersebut, dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa yaqusus syarib hatta tabinahum humratus syafah. Jadi batas kita memendekkan kumis atau kadar gitu. Kadar kita memendekkan kumis itu adalah, pendekkan kumis itu sekira-kira nanti kelihatan merah bibir gitu. Dan janganlah dipotong lebih dari itu. Jadi maksudnya, eee, untuk, melihat kadar pendek kumis itu adalah, kalau kita berhadapan sama orang
Jadi bibir kita yang di atas atau bibir kita atas itu tidak tertutup. Itu maksudnya. Ya khusus syarib hatta tabinahum hummatus syafah. Jadi kelihatan merah bibir yang di atas ini. Gitu. Itu kadar memendekkan kumis. Itu kadar memendekkan kumis. Bayan az-zahira wa la yazid zalik. Jadi tidak lebih, maksudnya tidak sampai cukur habis gitu. Tidak sampai cukur habis. Jadi yang disunatkan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah memendekkan, bukan mencukur sampai habis. Tuh. Dalam memendekkan kumis ini, dalam mazhab, dalam Hasyiah Bajuri disebutkan itu ada khilaf. Ada khilaf, maksud ada khilaf itu adalah ada pendapat ulama lain apakah itu dicukur sampai habis atau sekira-kira hanya dipendekkan saja. Tapi kalau masalah memendekkan kumis itu sepakat ulama adalah hanya memendekkan. Tapi masalah memotong sampai habis itu ada khilaf. Kalau adalah Pak Syekh Abdul Hamid Al-Ishfirai mengatakan bahwa orang yang memotong kumis sampai habis, sampai habis gitu kan, itu hukumnya lebih aula. Kalau kata Syekh Abu Hamid Al-Ishfirai, beliau adalah mazhab Ahmad Hambali, bukan mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, kalau mencukur sampai habis itu hukumnya makruh. Kalau menurut pendapat Syekh Abu Hamid Al-Ishfirai, beliau bermazhab Hambali, mencukur sampai habis itu adalah lebih bagus atau lebih aula. Itu masalah memotong kumis atau mendekkan kumis. Selanjutnya adalah wa yuqallimu dhufra. Wa yuqallima dhufra. Disunatkan juga, hukumnya sunat adalah memotong kuku. Memotong kuku. Jadi kapan kita disunatkan untuk memotong kuku? Sini ada 2 poin. Kapan kita itu disunatkan memotong kuku? Kita disunatkan memotong kuku adalah harinya adalah hari Senin, ya hari Senin, hari Kamis, dan pagi Jumat. Jadi di 3 hari itu kita disunatkan, maksudnya kalau kita ngunting kuku di hari tersebut, maka kita mendapatkan pahala sunatnya. Jadi harinya ditentukan hari Senin, hari Kamis, atau pagi Jumat gitu. Nah, di situ disunatkan kita untuk memotong kuku. Jadi urutan kalau kita mau mendapatkan pahala sunat yang dianjurkan yang Nabi adalah gimana sih urutan kita memotong kuku itu? Jadi kalau urutannya kita memotong kuku, kita itu mulai dari tangan kanan ya. Mulainya dari tangan kanan. Ya, tangan kanan. Dari tangan kanan itu kita mulai di jari telunjuk. Jari telunjuk, habis itu jari tengah, habis itu jari manis, habis itu jari kelingking, habis itu baru kembali ke jari jempol. Jadi jari jempol terakhir. Habis itu dilanjutkan tangan kiri. Tangan kiri dimulai dari apa tuh? Iya, jari kelingking. Jadi kalau yang jari kirinya, maksudnya tangan kiri kita mulai dari jari kelingking, habis itu jari manis, habis itu jari tengah, habis itu telunjuk, habis itu ibu jari. Itulah urutan yang disunahkan cara memotong potong kuku. Jadi kita ulang lagi. Jadi cara urutannya kita memotong kuku itu adalah mulai dari tangan kanan. Dari tangan kanan itu kita mulai dari jari telunjuk. Jari telunjuk, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol, tangan kanan. Habis itu pindah kiri, kiri mulai dari jari kelingking, habis itu jari manis, jari tengah, telunjuk, dan ibu jari. Itu cara sunat memotong kuku.
Kalau gimana caranya kalau kita memotong kuku kaki? Kalau mau, kuku kaki itu mulai dari, mmm, dari kelingking kanan ya, dari kelingking kanan. Jadi, kalau kaki itu mulai dari kelingking kanan sampai ke kelingking kiri. Misalkan, eee, kalau jari kaki sih itu berurutan. Jadi dari misal kaki kita, jadi dari kelingking, jari manis kan, maksudnya berurutan jempol kaki, habis itu jempol tangan kiri, habis itu terakhir baru kelingking, kaki kiri. Jadi kalau kaki itu berurutan, mulai dari kanan dari kelingking, habis itu penutupnya juga kelingking, itu kalau kaki. Tapi kalau masalah jari tangan, itu mulainya dari tangan kanan, mulai telunjuk telunjuk terus sampai kelingking, habis itu kembali ke ibu jari. Kemudian lalu pindah kanan mulai dari, kelingking kiri, kelingking sampai ke ibu jari terakhir. Itu cara sunat, eee, yang dianjurkan untuk, ngunting kuku. Selanjutnya adalah wayantifal ibqah, juga disunatkan hukumnya mencabut bulu ketek, ya. Ini bagi orang yang telah mungkin tidak pernah motong bulu keteknya, gitu kan, juga disunatkan untuk mencabut bulu ketek. Jadi sebenarnya yang sunat itu adalah mencabut, bukan mencukur, beda ya. Kalau mencabut kita tarik gitu kan, kalau mencukur mungkin pakai pisau. Itu, jadi itu yang sunatnya gitu, bukan dicukur. Cuma kan sebagian kita sulit, kalau kita cabut itu menyakitkan gitu kan, malahan ada mudarat mudarat ke diri kita atau ke badan kita. Jadi, oleh karena itu kalau kata ulama, ya sulu aslu sunnah bihal oke, jadi boleh dengan cukur gitu. Jadi boleh dengan bercukur. Tadi kan kita katakan bahwa yang sebenarnya kan, yang wayantifal ibti adalah mencabut, bukan mencukur. Nah, tapi para ulama mengatakan bahwa kalau kita cabut itu akan menyakitkan badan gitu. Jadi hasil pahala sunat itu tersebut dengan, mencukur juga. Jadi dengan cara mencukur juga dapat menghasilkan pahala sunat. Selanjutnya wa yuzilu sya'ral anah, dan mencukur bulu kemaluan. Nah ini. Jadi mencukur bulu kemaluan itu juga disunatkan. Ini sekarang kita membahas tentang masalah yang disunat-sunatkan dari tubuh kita daripada atau badan kita. Jadi mencukur bulu kemaluan itu juga hukumnya sunat. Sunanu lirijal halqu wal mar'ah, hatfuh. Jadi kalau bagi laki-laki kalau memotong bulu kemaluan itu, menghilangkannya itu dengan dicukur, ya. Kalau bagi laki-laki itu dicukur, kalau bagi perempuan itu dicabut. Tapi kalau tidak sanggup bagi perempuan itu mencabut, maka boleh dicukur gitu. Jadi bagi perempuan kalau dasarnya sih itu kan dicabut. Tapi kalau tidak sanggup, maka juga boleh dicukur. Itu juga mendapatkan pahala sunatnya, sama. Jadi kalau bagi laki itu yusanu lirijal halq, itu adalah apa namanya, dicukur gitu. Kalau bagi perempuan dapat juga pahala sunatnya kan dicukur.
Dalam hadis dikatakan bahwa bagi batas paling kurang seseorang itu tidak, memotong kuku, tidak memotong, eee, memendekkan kumis, memotong kuku atau, bulu ketek atau bulu kemaluan, itu ada batasnya. Itu tidak lebih dari 40 hari, tidak lebih dari 40 hari. Dan hadis katakan bahwa, hadis Anas radhiyallahu anhu qala, "Wuqita lana fi qasfi syarib." Itu, "Wa taqlimil azfar, wa natfil ibti, wa halqil anah." Itu, "Alla natruka aktsar min arba'in lailah." Jadi jangan lewat sampai 40 hari. Jadi sekitar ya dari hari pertama sampai hari 40, sekitar itulah, maka kita itu disunahkan untuk, eee, memotong kumis, memotong kuku, memotong bulu kemaluan atau memendekkan ketek. Itu batasnya. Jadi, "Alla natruka aktsar min arba'in lailah." Jadi jangan sampai lewat dari 40 hari. Selanjutnya, wa yusarrihal lihyah. Disunatkan juga menyisir atau merapikan jenggot. Jadi bagi orang yang suka memanjang jenggot, kalau itu telah panjang, jadi hukumnya juga sunat merapikan jenggot tersebut. Ya menyisir kayak rambut gitu kan. Jadi hukumnya sunat menyisir jenggot yang tebal. Ialah wa yakhdhiba syai' bihumratin aw safratin. Disunatkan juga mewarnai uban dengan merah atau kuning. Karena ada hadis itu itba, karena ada hadisnya. Jadi bagi orang yang telah, eee, ada uban, maka disunatkan ya hukumnya boleh atau disunatkan kita, cat, maksudnya mewarnai dengan merah atau kuning, wa yahrum bisawab. Kalau kita nge-cat dengan warna hitam, hukumnya haram, hukumnya haram. Jadi haram mewarnai rambut dengan hitam bagi perempuan dan laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan haram hukumnya mencat rambut dengan warna hitam. Kecuali bagi orang yang jihad, orang yang berperang. Kenapa? Karena ya biar kelihatan orang itu lebih muda. Maka diperbolehkan di situ mencat rambut dengan warna hitam. Tapi Imam Ramli, dalam Ghoyatul Bayan disebutkan itu Syarah Zubat, dalam kitab Ghoyatul Bayan, Imam Ramli mengatakan bahwa ada pengecualian. Boleh seseorang itu mewarnai rambut dengan, cat hitam, boleh hukumnya. Itu ya haram mewarnai rambut dengan hitam kecuali bagi perempuan apabila diminta oleh suaminya. Maka boleh, bagi perempuan itu untuk mewarnai rambutnya. Ya misalkan waktu Minang kan yang disunatkan hanya melihat wajah sama telapak tangan. Kan tidak boleh melihat ya kayak rambut, tidak boleh kelihatan aurat, gitu. Jadi pas nikah, oh ternyata dikira perempuan ini selama kan orangnya mungkin dikira masih muda gitu kan, muda. Akhirnya pas nikah ternyata perempuan ini udah punya uban, ternyata rambutnya udah putih semua. Jadi kata suaminya, "Catlah rambut kamu dengan warna hitam." Kalau itu, kata suaminya, maka itu tidak apa-apa, tidak haram hukumnya bagi perempuan tersebut untuk mencat rambutnya dengan warna hitam. Itu kalau yang mintanya suami. Mhm. Jadi dalam masalah, haram haram
dalil tentang haram ngecat rambut dengan warna hitam, dengan cat hitam adalah dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu qol ata bi Ubay qahafah yauma fathu Makkah. Itu. Wara suhu walih tuhu kasagomah gitu kan, bayadan faqala Rasulullah SAW ghayyaru hadza bi syai'in wa yatanibu as-sawad. Jadi ketika hadis dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan ketika Ubay Quhafah datang ke penaklukan Makkah yang mana rambut beliau itu udah jadi uban semua, udah memutih seperti kapas gitu kan, katsagomah, yang mana rambutnya itu udah seperti kapas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ghayyaru hadza bi syai'in." Maka maksudnya rubahlah rambut kamu ini dengan sesuatu gitu kan. Maksudnya catlah rambut kamu ini dengan sesuatu, wajtanibu bisawad, dan jauhi dengan warna hitam. Inilah dalilnya tidak boleh seseorang itu kalau mencat rambut dengan warna hitam. Kalau selain warna hitam tidak apa-apa. Selanjutnya wa takhdhibal mar'a muzawwa yadaiha urjilaiha bil hina. Jadi juga disunatkan bagi perempuan yang sudah menikah ya. Ini perempuan yang sudah menikah disunatkan juga untuk pakai henna. Henna ya, atau yang diwarnai tangannya dan kaki dengan inai atau henna. Ini kaitnya bagi perempuan yang sudah menikah. Itu. Jadi bagi perempuan yang sudah menikah itu disunatkan untuk memakai henna atau inai. Itu bagi perempuan yang sudah menikah. Tapi bagaimana kalau perempuan itu belum menikah, ya masih ya belum menikah gitu kan, masih anak gadis, kemudian dia pakai henna. Apakah itu hukumnya? Maka hukumnya makruh. Jadi bagi perempuan yang sering pakai henna yang belum menikah, itu hukumnya makruh. Tapi kalau bagi perempuan, Mu'tamad mazhab mengatakan, ya kesepakatan para ulama bahwa laki-laki yang memakai henna atau inai hukumnya haram. Ya. Jadi hukumnya haram bagi laki-laki yang memakai henna. Itu masalah perempuan memakai henna. Jadi masalah yang perempuan yang sudah menikah memakai henna itu juga ada kaitnya. Itu adalah in ahabbaha zaujuha. Apabila suaminya suka dengan istrinya yang pakai henna tersebut. Ya kalau misalnya suami tidak suka, berarti ya maka tidak mendapatkan ya pola sunat. Maksudnya yang di sini dikatakan bahwa istri atau perempuan telah nikah disunatkan pakai henna apabila in ahabba zaujuha, apabila suaminya suka dengan sesuatu tersebut, maka itu disunatkan. Kalau tidak, berarti tidak disunatkan. Kalau tidak disukai oleh suaminya. Selanjutnya wa yukrahul qaza. Nah, ini masalah makruh. Wa yukrahul qaza'u. Qaza itu adalah qaza. Ya, itu yang motong-motong rambut ya, mungkin zaman-zaman sekarang. Qaza itu adalah apa yang kata qaza? Halqu ba'di sya'ri ra'si wa taraku ba'dih. Itu. Jadi kalau orang yang mengqaza rambut adalah mencukur sebagian kepalanya dan meninggalkan sebagian kepala. Itu namanya qaza. Jadi cukur di tepi atau cukur belakang atau cukur di samping kiri atau kanan gitu kan. Ya seperti zaman-zaman sekarang itu hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh. Karena hadis Nabi An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani anil qaza. Kepada Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang
orang yang qaza, orang yang ya makas rambutnya eh, ditinggalkan sebagian dan ditinggalkan sebagian, dicukur sebagian dan meninggalkan sebagian. Itu hukumnya makruh. Tapi makruh di sini dikatakan bahwa hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih ini maksudnya makruh yang hampir-hampir hukumnya ke haram. Kalau kayak sunat, ada namanya sunat muakkad. Sunat muakkad ini berarti hampir sampai ke wajib. Kalau makruh tanzih itu makruh yang sangat tidak disukai sekali, itu makruh tanzih. Jadi orang yang kamur rambutnya kaza, itu hukumnya adalah makruh. Selanjutnya, wanatfu syaibi wanatfu liyah. Ini masih makruh juga, masalah makruh. Dan makruh juga hukumnya mencabut uban. Nah, jadi orang yang telah beruban hukumnya makruh. Makruh bagi kita untuk mencabut uban. Mencabut uban hukumnya makruh. Li'annahu, alasannya kenapa makruh? Li'annahu nurun yaumal qiyamah. Karena uban itu nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat. Gitu juga kalau orang, gimana kalau orang itu mencabut jenggot gitu kan? Kalau orang yang berjenggot itu juga makruh hukumnya. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i mencabutnya jenggot, menghabiskan mencukur sampai habis kumis, itu hukumnya makruh. Kalau dalam hadis masalah orang yang mencabut maksudnya makruh orang mencabut uban, sebagaimana landasannya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tantifu syaib gitu. Jangan cabut uban. Ma min muslimin, yaitu dari orang muslim, ya syibu gitu. Fil Islam illa lahu nurun yaumil qiyamah. Yang mana uban tersebut akan menjadi cahaya di hari kiamat nantinya. Jadi kalau misalnya kita ada uban, biarkan saja gitu. Jangan dicabut karena hukumnya itu makruh mencabut uban. Selanjutnya selanjutnya wal masyu fi na'lin wahidin. Nah, inilah hukumnya makruh juga orang yang berjalan dengan satu sendal. Nah, hukumnya makruh ya, hukumnya makruh berjalan dengan satu sendal karena ada hadis Nabi. Maksud yang satu sendal maksudnya misal kita pergi ke masjid atau kemana gitu kan, akhirnya sendal kita satunya hilang. Kemudian kita pulang pakai satu sendal dan satu sendal lagi tidak gitu. Istilahnya kalau bahasa Minangnya gitu kan ya tapak ayam. Satu kaki satunya pakai sendal, satunya tidak. Maka itu hukumnya makruh. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan adalah la yamshi ahadukum fi na'lin wahidin. Jangan kamu itu berjalan dengan satu sendal. Nah, itu kan liyuhfihima jami'an aw liyunilhuma jami'an. Maksudnya pakai kedua-duanya atau lepaskan keduanya. Maksudnya kalau ada kedua-duanya pakai. Kalau tidak ada satu berarti lepaskan aja. Berarti sama-sama biar tidak pakai sendal gitu. Karena pakai sendal ya satu kaki, yang satunya tidak, itu hukumnya makruh. Karena ada hadis Nabi mengatakan. Pembahasan terakhir adalah wanti'alu qa'iman. Ini juga makruh. Juga makruh hukumnya memakai sendal dalam keadaan berdiri. Hukumnya makruh kita memakai sendal dalam keadaan berdiri. Cuma dalam pembahasan di syarah Muqaddimah Muhammad dalam syarah fikih ini, yaitu Busyra Karim, bahwa yang makruh itu adalah kalau kita memakai sendal itu berdiri, ditakuti akan jatuh.
Ini kayak zaman dahulu gitu kan. Kalau seorang itu memakai sendal dalam keadaan berdiri akan mengakibatkan orang itu jatuh gitu. Maka eee, maka dimakruhkan bagi orang itu memakai sendal dalam keadaan berdiri. Tapi kalau zaman sekarang gitu kan, itu kayak misalnya sendal kita kan, nah itu tidak apa-apa. Karena kalau kita pakai sendal dalam keadaan berdiri kan tidak akan menyebabkan kita jatuh. Maksudnya kayak letak makruh di sini adalah ketika kalau kita memakai sendal itu dalam keadaan berdiri akan mengakibatkan kita akan jatuh, gitu. Itu letak makruhnya. Tapi kalau tidak, seperti zaman sekarang, kita memakai sendal bisa berdiri gitu kan, tidak akan menyebabkan kemudaratan bagi kita, maka itu tidak makruh. Tapi kalau ada kemudaratannya, kalau berdiri, maka itu makruh. Seperti kita memakai sepatu kan, itu kalau berdiri kan agak susah, gitu. Itu kan lebih bagusnya duduk pakai sepatu. Jadi pembahasan tentang, eee, Fiqhul Fitrah atau tentang ya Fiqhul Fitrah itu habis. Jadi kalau untuk kesimpulannya dari siwak, nah itu kan ada tadi kita sebutkan bahwa yang Fiqhul Fitrah itu adalah yang ada di badan kita, yang pertama ya kayak siwak gitu, gosok gigi, kemudian pakai hand body, kemudian memakai cela, kemudian tentang motong kumis, mendaeng kumis, motong kuku, dan mencukur mencabut, bulu ketek, kemudian menghilangkan bulu kemaluan, dan menyisir rambut gitu. Menyisir rambut dan mewarnai uban dengan merah atau kuning, mewarnai. Dan haram kemudian dengan warna hitam. Selanjutnya adalah perempuan yang sudah menikah, juga disunahkan untuk memakai henna. Itu ada kaitannya dengan kalau suaminya suka, kalau istrinya pakai hina atau inai. Nah, ini makruh. Kalau makruh yang pertama adalah yaitu orang yang qaza, orang yang motong rambut kiri kanannya gitu kan, itu hukumnya makruh. Yang kedua, mencabut uban. Mencabut uban itu juga makruh. Mencabut uban juga makruh atau mencabut jenggot makruh. Wal masyu fi'nal wahid atau jalan dengan satu sendal juga makruh. Wanti'alu qa'iman dan memakai sendal dalam keadaan berdiri, itu juga makruh. Tapi dalam keadaan sekarang, zaman sekarang, masalah memakai sendal dalam keadaan berdiri itu mungkin bisa kita katakan tidak makruh, karena sendal kita sekarang kan berbeda dengan sendal zaman dahulu. Tidak akan mengakibatkan kalau kita pakai berdiri itu tidak akan jatuh. Mungkin itu masalah fiqhul fitrah atau yang disunat-sunatkan, ada yang sunatkan, ada yang dimakruhkan. Mungkin bagi jemaah yang pengen menanyakan masalah ya fiqhul fitrah atau tentang yang berkaitan yang saya sampaikan tadi, mungkin silahkan. Atau mungkin ada yang kurang maksudnya kurang, penjelasan, mungkin silahkan ditanya. Mungkin yang menanya mungkin silahkan di, aktifin mikrofonnya.
Mungkin silahkan yang misalnya ya pakai suara aja. Kalau pakai chat saya nggak bisa megang HP. Atau bisa yang mewakili pertanyaannya? Oke Ustadz, ini ada yang bertanya. Yang pertama dari Cynthia Aningsih. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya wanita memakai maskara, memakai bulu mata, extension bulu mata Ustadz? Iya, ulang lagi. Apa hukumnya wanita memakai maskara atau memakai bulu mata atau extension bulu mata? Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa hukumnya wanita yang menggunakan henna pada saat akad nikah saja? Oke. Itu dulu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa hukum perempuan mencukur alis? Mungkin bisa satu-satu. Nggak bisa dicatat dulu Ustaz. Oke. Maklum, perempuan itu suaranya aurat. Mungkin yang ketiga? Dengan chat lebih baik. Ya, hal yang ketiga apa tadi? Apa hukum perempuan mencukur alis?